pagi. Tuh. Kan hari ini Bapak kurang bersemangat. Ada apa sebenarnya? Capek kenapa? Olahraga apa tuh? Kasti, Bang. Bukan. Oke lah. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Internasional. Perdamaian dunia. Ya, perdamaian dunia di dalam bab hubungan internasional. Nah, sebelum kita memulai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan dan rajin untuk cuci tangan. Ini tujuannya supaya apa? Supaya kita terbebas dari virus apa? Virus corona ya. Karena hari ini beberapa bulan yang lalu kita kan di Indonesia sudah terjangkit virus corona banyak sekali, ya kan? Pasiennya bahkan mencapai 1000-an. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka di dalam kelas juga harus tetap menjaga kebersihan. Sepulang dari sini nanti, anak-anak langsung mencuci baju kalian, terus menjemur baju kalian, dan segera mandi, seperti itu ya. Dan juga kalau pas kalian di kelas, rajin untuk membersihkan kelas, seperti itu, oke? Ya. Nah, pembelajaran pada hari ini akan kita fokuskan pada perdamaian dunia melalui hubungan bilateral. Sesuai dengan prinsip apa? Dan? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi betapa pentingnya ya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam menjalin hubungan internasional, hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Belum? Ya. Kita masuk ke materi pembelajaran. Oh, sebelumnya itu kita mengerti sistem penilaian dulu ya. Ini yang akan kalian ketahui nanti. Bisa kalian baca? Sampai sini jelas? Ya, lanjut ya, biar cepat ya. Nah, pembelajaran pada hari ini akan kita fokuskan pada 3 titik poin. Pengertian konsep hubungan internasional, pentingnya hubungan internasional, dan politik luar negeri Indonesia. Jadi pembelajaran pada hari ini akan kita fokuskan pada diskusi. Jadi nanti gua akan memberikan kalian studi satu. Kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan. Oke? Nah, lanjut. Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Apakah arti dari hubungan internasional? Ada yang ingin mengungkapkan lagi arti hubungan internasional? Mungkin? Hubungan internasional itu antar negara. Antar negara, ya boleh. Pertanyaan yang kedua, mengapa diperlakukannya hubungan internasional bagi Indonesia? Ada yang tahu? Baru. Ya. Supaya bisa meningkatkan kesejahteraan. Iya, kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Sesuai dengan prinsip apa? Ya, betul sekali. Jadi memang bisa untuk antar negara dan juga bisa untuk mensejahterakan keadaan Indonesia. Nah, di sini ada hubungannya ya, hubungan internasional dan juga nanti perdamaian dunia, karena tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau kita melakukan perdamaian dunia, tentunya juga harus terjalin hubungan internasional di dalam negara kita dan di dalam negara-negara dunia seperti itu. Tentunya di dalam pada PBB. Ada yang tahu panjangan PBB apa? Ya, betul sekali. Nah, kita akan masuk ke pengertian hubungan internasional anak-anak. Jadi tadi kalian sudah mengungkapkan ya hubungan internasional itu apa. Nah, di sini Ibu memberikan pengertiannya. Hubungan internasional itu adalah hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Tadi ada yang ingat ideologi kita apa politik luar negerinya? Ya, maksudnya politik kita apa? Politik luar negeri. Ya, betul sekali. Kemudian konsepsi hubungan internasional ini disamakan dengan konsepsi politik luar negeri. Ya, konsepsi politik luar negeri tadi kita ketahui bersama adalah bebas aktif. Ada yang tahu bebas aktif itu apa? Bebas artinya? Itu kan bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Artinya, bukan bahasa lainnya. Artinya Mengeluarkan pendapat. Ya betul Elsa. Apalagi mengeluarkan pendapat terus Mengeluarkan pendapat sesuai dengan kaidah-kaidah pastinya. ya itu bisa ya. Tapi sebenarnya pengertian bebas di sini adalah tidak terikat gerakan. Ya betul. Tidak mengikuti gerakan manapun atau non-blok. Jadi bebas itu artinya seperti itu. Aktif artinya? Yang aktif itu berlangsung, tetap berlangsung. Ya tetap berlangsung boleh. Apalagi?
Ya, adalah aktif gitu ya. Nanti kan kita lanjutkan soalnya terbatas sekali waktu kita ini nanti. Oke, selanjutnya konsep hubungan internasional ini ada 3 anak-anak: politik luar negeri, politik internasional, dan hubungan luar negeri. Ini semua saling bersinggungan. Kenapa semua tidak bisa terpisahkan? Karena politik luar negeri Indonesia ini adalah bersifat intern, politik internasional bersifat ekstern, dan hasilnya adalah hubungan luar negeri. Sampai sini ada paham? Ada yang ingin dipertanyakan? Belum. Oke. Next. Nah, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Yang pertama, suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kalau kalian sendiri tanpa bantuan orang lain gimana rasanya? Sedih nggak? Sedih ya, prihatin gitu ya. Tidak bisa untuk ini ya, mencurahkan isi hati kalian ya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Ketika mereka harus merdeka, tentunya mereka membutuhkan negara-negara lain sebagai de jure dan de facto mereka untuk mengungkapkan bagaimana rasa kemerdekaan bangsa Indonesia seperti itu. Jadi betapa pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan ini harus mereka pertahankan supaya tidak direbut lagi dan tidak dijajah lagi oleh bangsa lain seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Belum. Selanjutnya adalah ini tadi ya, nanti akan dijelaskan perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor berikut: intern dan ekstern. Intern ini tentunya kita sangat menghindari yang namanya kudeta. Ada yang tahu pernah terjadi kudeta apa di Indonesia? Kudeta militer? Ya banyak ya, misalkan antara TNI, kemudian Polri, seperti itu dengan masyarakat sipil, kemudian juga ideologi komunis yang pernah terjadi di Indonesia, itu kan termasuk kudeta ya. Karena kan kudeta itu artinya bagaimana di dalam suatu negara itu terjadi perselisihan antara pemerintahan dengan masyarakat sipil atau dengan golongan tertentu. Jadi kudeta ini sangat diperhatikan sekali supaya tidak akan terjadi lagi seperti itu. Nah, di dalam faktor eksternal itu, kita itu sangat terancam nggak sih ideologi kita dengan ideologi luar? Terancam. Karena apa? Karena kan bisa aja negara kita tuh lebih mengunggulkan ideologi luar daripada Pancasila. Ya, bisa. Nah, dari situ makanya kita belajar PKN anak-anak. Supaya apa? Supaya tetap cinta dengan Pancasila dan negara kita Indonesia seperti itu. Nah, bangsa Indonesia di sini dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional. Tentunya kepentingan nasional ini adalah kepentingan bersama. Artinya ketika ada faktor internal dan eksternal yang terjadi, kita harus bersinergi bersama untuk melaksanakan politik luar negeri dan berdamai dengan bangsa-bangsa luar supaya dapat mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pembangunan hubungan internasional itu ditujukan untuk peningkatan persahabatan, ya baik bilateral, ya baik regional, ya baik multilateral. Jadi semuanya itu, semua aspek mencakup satu kesatuan untuk kesejahteraan bersama. Nah, next. Untuk mencapai tujuan nasional, ini akan diharapkan bahwa bangsa Indonesia ini meningkatkan kualitas kerjasama mereka dan juga kinerja aparatur luar negeri. Kira-kira aparatur luar negeri itu apa aja yang kalian ketahui? Aparatur, ya jenis polisi. Menteri luar negeri termasuk enggak? Ya, polisi luar negeri. Polisi luar negeri itu seperti mereka bekerja di kedutaan. Polisi Ya, ya intelijensi bisa seperti itu, apalagi banyak ya. Ya seperti itulah. Pokoknya jenis bekerja di Kementerian Luar Negeri itu mereka sangat berpengaruh terhadap keadaan dan kondisi negara Indonesia dalam menjalin hubungan internasional seperti itu. Nah, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional ini dilatar belakangi oleh pemikiran para pendiri negara kita. Para pendiri negara kita siapa founding-father kita? Karno. Ya, betul sama? Betul. Itu adalah founding-father kita. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya atau Mbak Sih, kok kenapa kalian tampak tidak semangat sekali? Ada rasa kalian tidak paham dari dasar ibu? Nah, seperti itu ya. Jadi betapa pentingnya founding father kita dan juga UUD negara kita Republik Indonesia tahun 1945. Next. Nah ini merdeka seutuhnya tanpa
rongrongan dari negara lain, ini adalah salah satu pengertian dari politik bebas Indonesia. Kita tidak boleh untuk menjadi negara yang selalu dikontaminasi oleh negara lain seperti itu. Dan bebas di sini diartikan Indonesia selalu menitik beratkan peran dan berkontribusi bagi negara lain yang berada di luar Indonesia. Tentunya di dalam segala macam konferensi, Indonesia harus tetap ikut dan tetap menyajikan yang terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat belahan dunia. Seperti itu. Oke, next. Ini nanti Ibu akan memberikan jurnal pribadi ke kalian, nanti kalian isi di rumah dan juga dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke, pakai kartu. Dan ini kita akan masuk ke permasalahan. Jadi nanti Ibu akan membagikan kalian. Cukup berkelompok dua orang saja, tidak usah banyak-banyak. Ini. Sepertinya tidak jelas ya PPT-nya itu. Nah, ini soalnya silahkan dibaca dan disimak dengan baik, dikerjakan dalam waktu 1 menit saja, tidak usah lama-lama. Habis itu nanti silahkan dipresentasikan. Jadi di sini negara X dan negara Y itu adalah suatu negara yang tergabung di dalam PBB. Ya, negara X ini memiliki teluk air. Nah, ini kebetulan berdekatan dengan negara Y. Lalu negara X ini melakukan klaim pihak anak-anak terhadap teluk tersebut, dan negara Y tidak menerima karena kan ini juga termasuk wilayahnya negara X, negara Y Mas Ibu. Nah, di sini PBB meminta seluruh anggota negara untuk bersatu, merapatkan dan menyelesaikan sengketa ini. Nah, Indonesia di sini pun terlibat aktif, nggak mau ketinggalan kasus ini. Kira-kira di dalam pertanyaan Ibu itu kan bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Sebagai seorang menteri kalian bagaimana? Sebagai seorang masyarakat biasa kalian bagaimana? Dan sebagai seorang pelajar kalian seperti apa? Di pertanyaan Ibu silakan menjawab. Nggak 1 menit dari sekarang. Atau mau langsung dijawab juga boleh di depan. Kak, jawabnya salah satu gimana Bu? Jadi nggak menteri, nggak menteri gitu loh. Boleh silakan. Yuk jawab yuk salah satu yuk. Harus di depan Bu, nggak di sini aja. Kamu itu nggak usah marah-marah. Ya boleh duduk, boleh. Bagaimana? Yuk satu orang saja yuk. Misalnya ya Bu, kan negara X sama negara Y kan mereka bisa saling berunding. Bagaimana mencari jalan tengah itu agar tidak diklaim salah satu negara, kan akan lebih baik kalau mereka bergabung terus hasilnya itu bisa dibagi 2 itu sih. Jadi wilayahnya ini dibagi menjadi 2 yang dapat kelompok umum. Iya, Supaya rata seperti itu. biar nggak terjadi apa ya, Sengketa. konflik di antara kedua negara. Ya, oke. Jadi dari kelompok ini merasa bahwa penyelesaian kasusnya dibagi menjadi 2 teluknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, dari kelompoknya Dimas apa? Gini Bu, Jadi menurut kita itu Indonesia misalnya sebagai menteri ya. Iya. Indonesia ikut, tapi tetap dia netral sebagai penengah. Nanti dia lihat dulu sejarahnya teluknya itu memang menjadi bagian Iya. Oke. Jadi dokumen-dokumen. Oh iya. Berarti melihat dari sejarahnya dulu ya, bagaimana ini teluk air ini bagaimana dulu di wilayah yang mana seperti itu ya. Nah, jadi dari kelompoknya Elsa dan Berkat ini dibagi menjadi 2, sedangkan di sini melihat dari sejarahnya dulu supaya adil seperti itu ya. Baik semua, tidak ada yang salah. Mungkin hanya saja Indonesia ini lebih baik menerapkan bagaimana peran musyawarah mufakat, iya kan? Kalau di PBB kan kita seperti tidak mengenal musyawarah mufakat ya, padahal penting sekali. Seperti itu. Baik, kita akan mengakhiri dengan kesimpulan anak-anak. Ibu akan memberikan kesimpulan terhadap kalian sekaligus tugas minggu depan. Waduh. Iya. Nah, kesimpulannya adalah sebagai warga negara yang berdemokrasi, Indonesia harus wajib serta dalam mengkampanyekan musyawarah mufakat di dalam hubungan internasional. Hal ini diupayakan dalam meredam permusuhan dan konflik yang mengancam perdamaian dunia seperti itu. Nah, tugasnya ini buatlah suatu infografis
Jadi infografisnya ini bebas, warnanya apa aja boleh dan dibuat sekreatif mungkin. Ini dibuat secara berkelompok aja, kelompoknya yang tadi sudah kita buat ya, kita bentuk. Jadi kelompoknya itu tadi aja, 2 orang aja. Lalu di print dalam kertas ukuran A3 dan dibagikan ke media sosial. Oh, Instagram. Baik.